Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ayo kawan, hari ini mari belajar nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah nama hari dalam 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itulah nama hari dalam 7 hari. Miring raga. Pemirsa Hai TV Nabi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot, berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisya, kita awali dengan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Miring raga rai sami belajar dina sabtawara radita soma anggara buddha waras pati sukra saniscara untuk keadanin sabtawara 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 untuk keadanin sabtawara. Inilah butik buku Hindu Tangga Dong 3. Altarnya pustaka Dharma utama milik kita. Hai, halo Dek. Hai. Di sini pusatnya literasi bercahaya. Dek, udah lama loh aku nyari buku Mahabharata yang komplit kayak gini sesuai babonnya loh. Apa-apa? Ngomong apa tadi? Gimana? Coba dulu. Ini, buku Mahabharata ini. Buku Mahabharata ini, aduh Iya. Kak, ini tuh udah beredar dari tahun 2017 di seluruh Indonesia. Masa kakak belum punya juga Oh sih? iya? Iya, ini tuh bisa kakak cari di butik buku Indowartam. Bagus banget nih bukunya. Yang komplit ada 18 taruhannya. Ada dari Adi Parwa, Sabah Parwa, sampai yang terakhir Swarga Rohana Parwa juga ada di butik buku. Wah, asik juga ya. Kita bisa koleksi buku-buku dan kita bisa pelajari juga. Iya dong. Kunjungi butik buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku agama, adat, dan kebudayaan Hindu. Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Telepon 4747 Pustaka Dharma utama milik kita. Di sini inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kisah dimulai dari sebuah padepokan. Kepala desa bertanya kepada dua pembantu kesayangannya, Punta dan Wijil. Ayo Ta, Jil, ceritakanlah apa yang dikeluhkan masyarakat tentangku. Ini penting buatku, agar bisa menjadi cermin untuk bersikap kepada bawahanku. Kalian berdua adalah pembantu kesayanganku. Apapun yang kalian tahu, katakan padaku. Aku akan mendengarnya dengan sabar. Punta dan Wijil yang sedang mendengar wejangan kepala desa seperti gelagap. Ada rasa takut, gelisah, dan juga was-was kalau melaporkan keluh kesah rakyat tentang kepala desanya. Namun akhirnya, Punta memberanikan diri berkata, "Maaf, kalau aku jujur pada Pak Ketua.
bahwa rakyat mengatakan Tuan terlalu kikir dan pelit. Hah? Pimpinan desa amat terkejut mendengar laporan Punta dan Wijil. Ups, aku dikatakan pelit. Beraninya rakyat berkata itu padaku. Dasar tak tahu diri, mereka mencapku pelit. Padahal, kalau aku wafat, semua akan kuberikan untuk mereka. Lalu Wijil berkata, Pak Ketua, mohon dengar perumpamaan ceritanya seperti ayam dan sapi. Dimulai dari pertemuan sapi dan ayam. Sapi lebih terkenal dari ayam. Ayam tak bisa menerima karena ayam juga berjasa dalam kehidupan manusia. Ayam berkata, aku protes. Orang-orang memujimu dan melupakanku. Mereka mengira kaulah yang paling murah hati, karena tiap hari kau memberi mereka susu. Padahal aku selalu memberi buluku, memberi dagingku, dan juga kulitku. Bahkan bagi mereka yang sedang masak dan membuat sup, aku memberikan kakiku untuk membuat kaldu. Tapi orang kemudian hanya mengingat jasamu dan melupakanku. Padahal aku telah memberi semua untuk mereka. Pak Ketua makin tertarik kisah cerita jasa ayam dan sapi. Lalu Pak Ketua berkata, wah benar juga, ayam telah memberi semuanya, tapi semua orang melupakan jasanya. Terus, apa jawaban sapi atas pertanyaan ayam? Lalu Wijil berkata, sapi menjawab dengan tenang, kau memberinya setelah kau mati, sedangkan aku memberi susu semasih aku hidup. Begitu jawaban sapi pada ayam, Pak Ketua, kata Wijil. Mendengar jawaban sapi yang gamblang, Pak Kepala Desa hanya bisa mengkerutkan dahi. Ia seperti tersindir. Tiba-tiba ia merasa seperti ayam, yang hanya bisa memberi semua miliknya setelah ia mati. Cerita ini membuatnya sadar kenapa rakyat menyebut dia kikir. Lalu ia sadar dan memutuskan harus berubah seperti sapi. Nah, jawaban dari sapi akhirnya memberi pelajaran bahwa pengorbanan harus dimulai ketika kita masih hidup. Cerita ini dikutip dari buku Garuda Tantra, Sri Nidya Tantri. Sampai jumpa pada tutur sebelum tidur selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, demikian tadi High Schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Luar biasa ya Pak, berarti sesungguhnya Resi Wasista ini. Lalu mengapa Resi Wasista ini termasuk dalam Brahma Resi Pak? Ya. Di antara 3 resi, Ya. seperti itu Pak. Jadi ada yang disebut dengan resi, ada Maharsi, ada Dewa Resi, dan Brahma Resi ya. Nah, klasifikasi resi ini dibuat berdasarkan kualitas pertapa tadi. Ya. Di antara para dewa, ada golongan resi di antara para dewa, resi-resi langit menurut keyakinan kita di Hindu, itu disebut Dewa Resi. Jadi di antara para maharsi yang paling widagda, yang paling mahir dalam olah batin, kemudian ilmu pengetahuan spiritualnya tinggi, dan diakui oleh resi lain, itu disebut maharsi. Nah, di atas itu ada Brahma Resi. Jadi orang untuk mencapai Brahma Resi ini tidak mudah. Dia harus melakukan tapa, dan yang paling terpenting mendapat pengakuan dari Brahma Resi sebelumnya. Itu. Nah, sebelum dari Brahma Resi Wasista ini, ada namanya Brahma Resi Grit Samada. Nah, jadi mendapat pengakuan di sana, menjadi seorang Brahma Resi. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Brahma Resi setelah Wasista itu kan Brahma Resi Wiswamitra. Wiswamitra juga melakukan tapa yang hebat, tapi belum menerima gelar Brahma Resi. Sampai Batara Brahma hadir dan berkata kepada Wiswamitra, jika kamu sudah meminta maaf kepada Wasista, ya, ada beberapa kejadian yang pernah di edisi sebelum saya mengatakan bahwa terdapat beberapa kesalahpahaman antara Wiswamitra dengan Wasista yang menyebabkan ada sedikit dendam. Tetapi Wasista itu karena sudah lebih dulu menjadi Brahma Resi, sudah mampu memadamkan api dendam itu, berbeda dengan Wiswamitra yang masih menyimpan amarah. Jadi ketika tapanya sempurna, hadir Batara Brahma dan mengatakan,
gelar Brahmarsi ini hanya dapat dicapai ketika kamu meminta maaf kepada Wasista, dan dari Brahmarsi sebelumnya lah yang memberikan gelar itu. Jadi gelar Brahmarsi ini bukan hanya sekedar dia pandai dalam sastra dan selesai dalam melakukan tapa, tetapi diberikan oleh gelar itu diberikan oleh Brahmarsi sebelumnya. Berarti setelah melakukan proses tahapan-tahapan Ya. seperti tadi, Ya. lalu diberikan gelar, Baru menjadi Brahmarsi seperti itu ya Pak. baru menjadi Brahmarsi. Sama seperti Wiswamitra, tapanya kan sudah sempurna dia sehingga menerima mantra Gayatri. Tetapi gelar Brahmarsi belum dia terima. Begitu dia minta maaf kepada Wasista, di sanalah gelar itu diberikan sehingga beliau juga menjadi seorang Brahmarsi. Yang diberikan dari Wasista ke Wiswamitra. Wasista menerima itu dari Brahmarsi Gritsamada. Baik pemirsa Hai TV, kita lanjut saja pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Hal apa yang dapat menginspirasi kaum milenial seperti saya nih Pak dari sosok Brahmarsi Wasista ini? Ya, Brahmarsi Wasista itu punya 3 disiplin ya. Yang pertama disiplin melakukan upawasa, pengendalian diri. Yang dari kita itu memang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan gitu ya. Pengendalian diri itu bisa pengendalian pikiran, kemudian perkataan, dan terakhir itu ada perbuatan. Yang nomor 2 adalah giatnya belajar, sehingga memunculkan teori yang baru. Nah di kita kan sebagian besar membebek, ya ikut yang sebelumnya, tetapi belum revolusioner. Brahmarsi Wiswamitra menghasilkan pembaharuan, pemikirannya cemerlang. Jadi dia berpikir luas, berperilaku lokal. Artinya begini, dia tidak menghancurkan kebudayaan setempat, tetapi memberikan jiwa dengan pengetahuan yang dia miliki. Yang ketiga, rela berbagi. Tidak seperti guru-guru dalam kitab Purana dan Itihasa yang lain, tanda kutip ya, yang hanya menerima murid dari golongan yang berada. Tetapi di Pesraman dalam catatan Ramayana yang kita baca bahwa Brahmarsi Wiswamitra, murid-murid beliau bukan hanya dari golongan yang berada, tapi dari kalangan rakyat jelata juga diajarkan bagaimana untuk menjadi orang yang baik. Jadi semangat berbagi inilah yang kadang-kadang sudah hilang di generasi kita, di kaum-kaum milenial. Ego kita terlalu tinggi, kemudian mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, belajar dari teladan yang diberikan oleh Brahmarsi Wiswamitra itulah sebaiknya sesama umat manusia, apalagi umat sedharma, ya lebih ditingkatkan lagi bagaimana kita memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi begitu. Kalau saya ambil poinnya nih Pak, berarti yang pertama itu pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Dan yang kedua itu ada semangat belajar, Ya. tekun, rajin, Ya. seperti itu ya Pak ya. Ya. Karena orang cerdas itu bukan hanya dari bawaan saja, tetapi Ya, proses diasah, belajarnya. proses belajarnya Ya. seperti itu ya Pak ya. Ya. Dilanjutkan dengan yang terakhir tidak egois, Ya, setelah gemar itu berbagi. gemar berbagi dan sosial. Jadi berbaginya berbagi kebaikan, ya Oke. bukan berbagi keburukan gitu. Betul. Ya. Baik pemirsa HiTV, demikian tadi ulasan dan mengenai tentang Brahmarsi Wasista. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Amila Laksani dan Bapak Agus Budi Adniana pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Salam damai Channel 3. Memulai dengan panganjali, berdoa dengan swaha, berkarma dengan astungkara, akhiri dengan paramasanti. Hyang Widi pasti melindungi. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit bersama saya Niaga Dewa, ditemani kolumnis warta Bapak Gusti Ketut Widana. Pak Widana, Nabi Orti Bapak. Astengkara, becek-becek, Ya, sehat selalu Bapak. sehat selalu. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang pertanyaan yang penuh makna, Bapak. Tanda kutip, sudahkah kita beragama?
Nah, sejak lahir tentunya Bapak ya kan kita sebagai umat beragama yang sudah memiliki agama. Nah, ada pertanyaan seperti ini, bagaimana pandangan Bapak? Ya, Suksemo. Pertanyaan tentang sudahkah kita beragama, itu kata beragama itu harus dalam tanda petik. Ya, memang secara formal kita sudah beragama karena agama menjadi bagian dari proses pewarisan. Ya, jadi kalau orang tua kita beragama, otomatis kita beragama. Ya Hindu, otomatis Hindu. Nah, tanda petik beragama itu adalah sebuah pertanyaan. Berapa umur rohani kita? Dua, apa yang sudah dilakukan? Bagaimana melakukan? Mana buktinya? Ya, beragama. Berapa umur rohani kita? Apa yang sudah dilakukan, bagaimana melakukan, dan mana buktinya. Pertanyaan tentang berapa umur rohani beda dengan umur jasmani yang bisa dihitung. Sementara umur rohani adalah umur atau usia atau waktu di mana kita menggunakan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan rohani, keagamaan. Contoh Trisandil, ya, berapa kali sehari, kemudian tiap kali itu berapa menit. Anggaplah misalnya sehari kita 3 kali, dalam hitungan 10 menit sekali, jadi 3 kali sehari paling tidak 30 menit sehari. Umur rohani kita, padahal umur jasmani kita sehari itu 24 jam, hanya kita gunakan 30 menit untuk hal-hal yang berhubungan dengan roh. Tinggal hitung aja sekarang berapa umur jasmani kita, fisik kita, dan kalkulasi dengan umur rohani, kegiatan-kegiatan yang kita isi dengan kegiatan keagamaan. Karena itu pertanyaan kedua berlanjut, apa yang kita sudah lakukan selama umur kita sampai saat ini terkait dengan kegiatan keagamaan, ya. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Contoh dalam berritual, berupacara, bagaimana kita melakukan? Apakah sudah tulus, ikhlas, lascarya, tanpa pamrih? Terakhir, mana buktinya? Nah, pembuktian ini tentu hanya Tuhanlah yang tahu. Itu konsep dasar dari pertanyaan tanda petik, sudahkah kita beragama? Jadi kata beragama ini tidak sekedar kata biasa ya Pak ya, syarat akan makna dan mengandung ajaran-ajaran yang penting kita lakukan, penting kita implementasikan sebagai umat beragama. Nah, bagaimana nih Bapak menjabarkan sudahkah kita beragama ini mulai dari sejak dini gitu sampai akhirnya kita mungkin usia rohaninya mulai tumbuh, meyakini, memahami begitu Pak? Nah, cara bagaimana kita mengimplementasikan itulah adalah dengan dasar pertanyaan tadi kita jawab. Misalnya berapa umur rohani kita, bukan jasmani ya, diisi dengan kegiatan-kegiatan kawan. Dalam contoh yang paling menjadi pokok, kewajiban pokok kita adalah Trisandya. Ya, kita mengisi umur rohani kita dengan melakukan aktivitas Trisandya. Sebisanya 3 kali sehari. Mungkin belum bisa dua kali sehari atau sekali sehari. Setidaknya jika itu juga tidak bisa, setidaknya kita ingat berdoa kepada Tuhan. Terus apa yang kita lakukan tidak hanya dalam konteks Trisandya, ada banyak aktivitas kegiatan keagamaan kita melalui beryanya, berdano, ya, bernyamo beraya kalau di Bali, mempelajari tato, ya, meninternalisasi karakteristik yang susila, yang sukutra, yang dharma. Ya, dalam praktek keagamaan tentu banyak yang kita bisa lakukan, mengisi umur rohani kita, mulai dari memandang sahiban, aturang sana, semua bakti dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan? Tunjukkan apa yang kita lakukan itu harus dengan tulus, ikhlas, tanpa pemberi. Mana buktinya? Setidaknya secara kasat mata kita bisa menunjukkan diri, oh kita sudah rajin, atau orang tua misalnya menilai kita bahwa kita itu sudah rajin Trisandya, rajin memandang sahiban, rajin nandeng canang, aturang canang dan sebagainya. Saya kira itu.
Terima kasih Pak Widana. Sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tuangkan sekarang ini sudah terjawab dari Pak Widana, tapi saya ingin sekali lagi menggarisbawahi untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan yang bisa Bapak berikan, mungkin tips atau trik juga kepada pemirsa generasi milenial agar menjadi umat Hindu yang mampu beragama dengan baik Pak. Ya, sebenarnya kata kuncinya itu jadilah anak ABG tanah bakti. Ya, ABG pasti ada anak baik dan berguna. Anak baik dan berguna. Ya, kalau sudah baik berarti implementasi atas pertanyaan sudahkah beragama sudah terjawab karena kita sudah baik. Baik di bidang sosial, di bidang pendidikan, dan baik juga di bidang keagamaan. Dan itu menjadi anak yang berguna nanti tidak hanya bagi diri kita, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat. Kata kunci dari sudahkah kita beragama harus dijawab dengan mengimplementasikan. Mengisi usia rohani kita, tidak hanya berpikir ulang tahun ketika angka tahun kita bertambah, tapi juga bagaimana kita berikhtiar untuk mengisi usia rohani kita yang dalam kalkulasi ternyata lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada mengisi kegiatan-kegiatan usia jasmani kita dengan hal-hal yang bersifat materi dan sebagainya. Terima kasih Pak Widana, ini yang menjadi catatan untuk kita renungkan dan kontemplasikan masing-masing ya. Demikian pemirsa HTV Channel 3, itulah Cemeti kita, cerah 5 menit, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Hari ini belajar Sarasa Muscaya, bagian awal sloka pertama, tentang tujuan hidup manusia, kelahiran di Mayapada. Dharma artha jaga maja, moksa ca bharata sabha, yadi asti tada yatra, yadi asti antan wajib. Ketahuilah Bharata Sabha, ajaran Dharma Artha Kama Moksa. Ketahuilah kau Jana Mejaya, ajaran Dharma Artha Kama Moksa yang tidak ada di Sarasa Muscaya tentu tidak akan ada di tempat lainnya, karena Sarasa Muscaya adalah sumber segalanya. Ketahuilah Jana Mejaya, ajaran Dharma Artha Kama Moksa yang tak ada di Sarasa. Pemirsa, demikian tadi telah kita dengar penggalan Sunda Nada, jalinan nada di balik makna telah mengisi waktu luang Anda. Semoga nada wacananya dapat menginspirasi pendakian nurani kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. HTV Channel 3, jembatan pencerahan.